Mari kita larut dalam sebuah kisah tentang cinta, tentang kehilangan yang begitu dalam, dan tentang sebuah gema yang abadi dalam sunyi. Jauh di sana, di sebuah rumah besar yang berdiri begitu angkuh di atas pondasi kehormatan dan kekuasaan, hiduplah seorang gadis. Namanya Kumala. Ya, apapun yang ia inginkan selalu tersedia. Semua yang ia butuhkan pasti terpenuhi. Segalanya kecuali satu hal, kebebasan. Ayahnya adalah seorang lelaki terpandang yang percaya bahwa kehormatan keluarga itu jauh lebih penting dari perasaan. Dan Kumala, dia hanyalah bagian dari kehormatan itu. Sebuah pajangan yang indah. Hari-harinya pun berjalan dalam sunyi yang teratur. Begitu-begitu saja, sampai suatu sore, takdir membawanya pada sebuah pertemuan yang sama sekali tak terduga. Dengan seseorang yang seharusnya tidak pernah ia kenal, Raka, seorang pemuda sederhana yang dunianya begitu berbeda. Ini bukan sekedar pertemuan biasa. Ini adalah benturan dua dunia yang, ya, benar-benar bertolak belakang. Bagi Kumala, hidup adalah tentang menjaga kehormatan di atas segalanya. Sementara bagi Raka, pemuda dengan tangan yang kasar itu, yang terpenting hanyalah hati yang jujur. Pertemuan mereka terjadi begitu saja, tanpa rencana, tanpa maksud. Tapi meninggalkan jejak yang tak mungkin bisa terhapus. Dan sejak saat itu, untuk pertama kalinya, Kumala mulai mengenal dunia di luar pagar tinggi rumahnya. Dunia yang mungkin sederhana, tapi terasa begitu hidup, begitu nyata. Waktu terus berjalan. Satu pertemuan berlanjut ke pertemuan berikutnya, dan perlahan berubah menjadi kedekatan. Tanpa mereka sadari, tanpa kata-kata, cinta telah tumbuh di antara mereka, dalam diam. Tapi, dunia memang tidak pernah membiarkan dua hati yang begitu berbeda untuk berjalan beriringan terlalu lama. Hubungan rahasia itu akhirnya diketahui. Dan amarah ayah Kumala meledak tak terbendung. Dia bukan untukmu. Kalimat itu terdengar begitu dingin, begitu final. Itu bukan sekedar larangan. Itu adalah sebuah vonis. Tapi, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kumala melawan. Ia memilih Raka. Bukan karena nekat, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar hidup. Tapi, di balik semua kekacauan itu, ada sepasang mata yang mengamati dari jauh, dalam diam. Bardi, seorang pria mapan, orang kepercayaan ayah Kumala yang dihormati semua orang dan diam-diam begitu menginginkan Kumala untuk menjadi miliknya. Dia tidak menunjukkan amarah, wajahnya tetap tenang. Namun dalam sunyi, ia mulai menyusun rencananya yang paling licik. Hingga pada satu malam, segalanya berubah untuk selamanya. Kumala diculik. Tiba-tiba saja orang-orang bertopeng menyeretnya ke dalam gelap tanpa suara, tanpa ampun. Namun, tepat saat segalanya terasa akan berakhir, Raka datang. Entah dari mana, dengan tangan kosong dan keberanian yang membara, ia melawan. Pukulan demi pukulan, luka demi luka. Hingga akhirnya, Kumala berhasil ia selamatkan. Tapi kejadian itu justru menjadi pembenaran bagi ketakutan sang ayah. Dalam keputusan yang dingin dan mutlak, ia memerintahkan, jauhkan dia. Pastikan dia tidak akan pernah kembali. Sebuah perintah yang terdengar seperti peringatan keras. Tapi Bardi melihat celah. Di balik bayangan, ia memutarbalikkan makna, dan dengan imbalan yang besar, ia mengubah peringatan itu menjadi sebuah hukuman mati. Beberapa hari kemudian, Raka disergap, dikeroyok tanpa ampun. Tubuhnya dihantam, dijatuhkan, sampai ia tak lagi mampu berdiri. Ia ditinggalkan begitu saja, di antara hidup dan mati. Dan dunia, semua orang mengira ia telah tiada. Hari berganti hari, tapi Raka tak pernah datang lagi. Kumala menunggu, dalam diam yang menyiksa, dalam harapan yang memudar, dalam luka yang semakin dalam. Hingga akhirnya, kabar itu sampai kepadanya. Raka telah pergi, hilang, tanpa jejak, tanpa perpisahan. Dan saat itulah, sesuatu di dalam diri Kumala benar-benar hancur. Ia menjadi kosong di sebuah sudut kamarnya yang sepi. Dengan tangan yang gemetar, Kumala mulai menulis. Jatuh di atas bila logam, dingin, kelam, tenggelam. Jiwa yang koyak takkan bisa utuh kembali. Hanya sisa gema yang kini menghantui sepi. Tepat di saat kerapuhannya itu, Bardi datang, menawarkan diri sebagai penyelamat palsu. Tentu saja, ayah Kumala semakin yakin, dan keputusan pun dibuat.
Kumala akan menikah dengan Bardi. Kali ini tidak ada lagi perlawanan dari Kumala. Bukan karena ia setuju, tapi karena ia merasa sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diperjuangkan. Hari pernikahan itu pun tiba. Semuanya megah, mewah, penuh dengan kehormatan. Namun begitu hampa. Kumala hanya berdiri di sana, seperti raga tanpa jiwa. Tepat saat janji suci itu, hampir saja terucap, sebuah suara lirih menghentikan segalanya. Suara itu memanggil dengan sisa-sisa tenaga. Kumala! Semua mata sontak beralih ke sumber suara. Dan di sana, berdiri seorang pria. Tubuhnya begitu lemah, wajahnya pucat pasi, bekas luka membekas di setiap gerakannya yang tertatih. Itu Raka, bukan Raka yang dulu, tapi dia ada di sana, dia hidup. Tanpa berpikir lagi, Kumala berlari dan memeluknya. Wajah Bardi seketika berubah. Ketenangan yang selama ini ia bangun runtuh dalam sekejap. Amarah dan kepanikan menjadi satu. Ia berteriak histeris, "Dia seharusnya mati!" Bardi gelap mata. Ia melangkah maju, berniat menyerang Raka yang lemah. Namun sebelum itu terjadi, sesosok tubuh berdiri di antara mereka. Ayah Kumala. Serangan itu pun menghantamnya. Tubuhnya terhuyung, lalu jatuh. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak lagi melindungi kehormatan. Ia melindungi anaknya. Saat itu juga, semua kebohongan runtuh. Rencana busuk Bardi terbongkar. Sang ayah, dalam luka dan penyesalannya, akhirnya melepaskan genggamannya, melepaskan putrinya. Kumala kembali menemukan jiwanya, meski tak akan pernah utuh seperti dulu. Namun kali ini, ia tidak lagi menjadi gema yang hilang dalam sepi. Karena di antara luka dan sisa rasa, ia telah menemukan jawabannya. Dan gema itu akhirnya tak lagi sunyi.